Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai looping, di mana ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami dulu. Tadi kemarin kan sudah sampai tipe koleksi ya teman-teman. Jadi sebelum masuk looping kita pahami dulu apa itu fungsi. Fungsi merupakan bagian atau blok program yang berisi satu tugas spesifik, di mana ketika dipanggil fungsinya menghasilkan atau mengembalikan nilai, ada juga yang tidak mengembalikan nilai. Namun, nilai yang dihasilkan oleh fungsi disebut dengan istilah nilai balik, return value. Nah, jadi dari fungsi itu biasanya di bawahnya itu ada beberapa parameter-parameter teman-teman. Nah, dimulai dari def, nama fungsinya, baru parameter 1, parameter 2. Jadi kita itu seperti membuat kelas baru di mana def, nama kelasnya apa, contoh def menghitung nilai COVID, contoh kayak gitu. Dengan parameter kotanya mana, berapa, contoh kayak gitu. Nah, daftar parameter dari suatu fungsi bersifat opsional, tapi sebagian besar pada umumnya memiliki satu parameter atau lebih, di mana terdapat 4 jenis fungsi yang dapat dibuat dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama fungsi global, fungsi lokal, dan fungsi lambda. Ini contoh fungsi yang umum teman-teman. Jadi def perkalian A, B, di mana parameternya ini A, B, lalu C sama dengan A kali B. Return C, mengembalikan nilai pemanggil. Jadi untuk ngeprint C-nya itu biar masuk ke dalam, biar keluar dalam bahasa pemrograman Python-nya harus dipanggil kayak gini. BTW itu teman-teman di masjid ya? Sebentar. Halo, teman-teman yang on cam tadi, coba minta tolong. Ya, halo Kak. Di masjid, kenapa nggak masuk? Ini nunggu satu orang bentar, OTW. Nggak apa-apa, masuk aja sebenarnya. Aku tunggu di Siap, Kak. atas. Oke. Jadi sambil nyimak ya, ini masih fungsi kok. Selanjutnya def tulis s nih. Jadi kita bikin fungsi tulis, di mana def tulis parameternya s, print s. Nah, S-nya apa? Ya nggak tahu S-nya apa. Kita buat aja nanti. Kita buat parameternya lebih detail nantinya. Selanjutnya Z sama dengan kali 0,5. Nah, jadi kita bisa langsung mengalihkan sebuah perkalian di sini. Jadi karena def-nya sudah kita tuliskan, lalu kita tinggal membuat perintah sesingkat ini aja. Z print, ketika di print Z-nya itu adalah 50. Seperti itu. Fungsi global. Fungsi global merupakan fungsi yang didefinisikan di dalam suatu modul dan dapat dipanggil oleh fungsi lain, baik yang berada di dalam modul yang sama ataupun modul yang lain. Selanjutnya fungsi lokal. Fungsi lokal ini biasanya biar nggak bisa diakses oleh server lain ya teman-teman. Jadi bahasanya teman-teman, bahasa pemrograman teman-teman itu hanya bisa diakses di servernya teman-teman biar dari segi keamanan, dari segi keamanan, contoh kayak fungsi untuk mengamankan data, fungsi untuk menenkripsikan surat dan lain-lain, mengenkripsikan email, chat dan lain-lain. Nah itu biasanya hanya kita menggunakan fungsi lokal kayak gitu. Nah ini contohnya. Bisa di screenshot teman-teman yang online, silahkan. Oke. Mungkin teman-teman bisa diambil rekotannya nanti ya. Fungsi lambda.
merupakan suatu ekspresi di mana untuk menangani tugas-tugas pemrograman yang sederhana. Fungsi ini sering dikenal dengan fungsi tanpa nama, anonymous function, yang dibuat menggunakan kata kunci lambda. Nah, bentuk umumnya, contohnya kayak gini, lambda, daftar parameter, titik dua, ekspresi. Berikut ini contoh kode yang bisa kalian pahami. Def max A, B, if A lebih dari B, return A, else return B. Jadi, def maksimal A, B, jika A lebih dari B, itu kita printkan A, jikalau A tidak lebih dari B, else-nya itu return B. Max contoh 20,10, jadi munculnya angka 20. Jadi umpamanya 100 sama 200 tetap 200. Oke. Jadi kita memahami beberapa bentuk parameter ya teman-teman. Contoh, sebentar. Parameter. Sebentar. Parameter. Function. Nih. Jadi jenis function tadi yang pertama sudah dijelaskan di atas. Nah, mulai dari def yang merupakan awalan dari header ya teman-teman. Kita cari contohnya biar teman-teman ada gambaran. Sebentar ya. Oke. Di jarak ya tempat duduknya. Oke. Ya. Nah, jadi fungsi ini bisa teman-teman baca suatu parameter fungsi dapat memiliki nilai default pada saat fungsi tersebut didefinisikan. Proses pengisian nilai tersebut dalam parameter ya teman-teman itu menggunakan operator sama dengan. Di mana dengan melakukan cara ini kita dapat memanggil fungsi tanpa menyertakan nilai untuk parameter bersangkutan. Gitu. Contoh def tulis s, parameternya s, lalu ganti baris sama dengan true. If not ganti baris, print s, n sama dengan petik, else-nya print s. Contoh tulis Python munculnya. Tulis Python, false, tulis dan Ruby, munculnya kayak gini, Python dan Ruby, Python Ruby, kayak gitu contohnya. Mungkin teman-teman yang online bisa dipelajari di GitHub-nya Pak Isam juga, yang function sama yang looping ya teman-teman. Nah ini habis ini kita masuk ke looping. Sebentar, ini ada teman-teman yang datang offline. Silakan on cam teman-teman yang online. Oke. Aku dari tadi nunggu Dek Fadil on cam loh. Halo Kak. Ayo, kau di mana? Udah di Bogor kan? Aku masih di Gondang Legi. Pengen on cam tapi muka aku masih muka bantal. Isin.
Ya, biasalah ya. Jadi teman-teman gini teman-teman ya. Oh iya Dek, nggak apa-apa. Ya, Maaf jadi, ya Kak. Maaf, oke. ya, jadi teman-teman yang di Malang, saya anjurkan untuk offline ya teman-teman. Karena dari segi apa itu? Dari segi keputusan dari jurusan, dari prodi, untuk semua aslep itu wajib datang memang. Nah, maka dari itu sangat disayangkan namanya teman-teman yang ada di Malang tapi nggak datang gitu ya. Segera diproses. Padahal tadi ada pengecekan nggak? Ya, kayak gitulah sebenarnya. Bikin repot aja ya bikin surat ya. Lost dah. Loss. Ya udah lah. Jadi nggak dihitung. Ini aku tanya dulu ya Kak. Tungguin. Oke, nah langsung di anu ya teman-teman langsung cari Jupiter di komputernya. Oke, jadi memang untuk peraturan memang harus menaati peraturan teman-teman. Namun kenyataannya barusan juga tidak terlalu seketat yang kalian bayangkan, kayak gitu ya. Hitamnya kok ragu kuning banget kualit. Udah, jadi silakan yang di Malang silakan datang, apa-apa. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita tetap offline. Namun ketika Omikron naik lagi ya mungkin online lagi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contour flow, looping, dan visualization. Karena di kelasnya Pak Angga yang teori, kalau nggak salah kemarin beliau sempat bilang sudah sampai looping. Kita pahami dulu cara kerja contour flow-nya itu gimana. Mahasiswa dapat menggunakan pernyataan pemilihan untuk membuat program dalam Python, tugas khususnya. Nah, ekspresi boolean. Boolean kan munculnya 1 dan 0, true dan false. Seperti angka biner. Jadi ketika 1 ya true, ketika 0 ya false. Di mana sebuah ekspresi boolean adalah ekspresi yang bernilai true dan false. Ekspresi ini digunakan untuk membandingkan dua nilai atau variabel dalam operan. Contoh berikut merupakan ekspresi boolean menggunakan operator sama dengan. Nih, kalau sama dengannya 2 ini kayak apa ya? Serupa apa enggak gitu loh. Nah, ketika kita coba 5 sama dengan 5 itu true karena memang nilai 5 itu merupakan memiliki nilai yang sama dengan 5 kayak gitu ya. 5 itu ya 5 kayak gitu. Kalau yang bawahnya 5 sama dengan 6 tentu tidak. Karena itu false kayak gitu ya. Nah, selain tipe boolean itu ada beberapa tipe lain. Nah, dalam operatornya ada beberapa contoh operator kecil di sini. X bernilai true jika X sama dengan Y. Nah, kayak gini ya, ini bisa dibaca kayak gini. Kalau ini tidak sama dengan, tanda seru sama dengan, di mana kedepannya teman-teman pasti memerlukan operator-operator kayak gini. X lebih dari Y, X kurang dari Y, X lebih dari sama dengan Y, dan X kurang dari sama dengan Y. Teman-teman matematika pasti sudah memahami hal ini. Cuman tinggal mengaplikasikannya dalam Python kayak gitu. Nah, kita juga harus memahami logika operator, di mana logika operator itu ada AND, OR, dan NOT. Contohnya, X lebih dari 0 dan N ini ya teman-teman, X kurang dari 10 akan bernilai true jika dan hanya jika X lebih besar dari 0 dan kurang dari 10. Ekspresinya N persen 2, persentase 2, sama dengan 0, or N persentase 3 sama dengan 0, kayak gitu ya. Akan bernilai true jika bilangan N habis dibagi 2 atau 3. Ekspresi not X lebih dari Y bernilai true ketika X dari Y bernilai false, yaitu jika nilai X kurang dari atau sama dengan Y. Nah, bingung mungkin ya dari penjelasan ini, coba dilihat dulu contohnya nih. Jadi kayak gini, conditional execution.
Jadi contoh sederhana dari percobaan ini, if X lebih dari 0, di mana kita harus print X is positif. Pada contoh ini, pernyataan print X is positif akan dijalankan jika X lebih dari 0. Nah, setelah itu kita pelajari nih conditional if-nya. Nah, teman-teman kalau yang sudah kemarin kan sudah PIK ya, teman-teman langsung paham nih ini itu apa gitu. Ya, memang ini itu merupakan sebuah flowchart di mana conditional if itu sangat berhubungan dengan flowchart. Ketika teman-teman melakukan sebuah developing apps kayak gitu ya, itu pasti bertemu dengan if dan else. Di mana if dan else itu berkaitan dengan flowchart, lalu teman-teman berarti diwajibkan untuk membuat flowchart-nya dulu. Jadi ke depannya untuk pembuatan program yang cukup rumit, itu teman-teman harus membuat flowchart-nya dulu untuk memudahkan kerjanya adik-adik sendiri. Nah, di mana kondisi ya pernyataan, ketika tidak langsung muncul tidak. Nah, kalau pernyataan dikasih pernyataannya apa, kalau ya, kalau ya masih kasih pertanyaan apa, kalau tidak langsung kasih pernyataan apa. If kondisi statement hampir sama seperti def tadi ya teman-teman, di mana kita harus memiliki sebuah statement. Setelah kita memahami sistemnya if, kita lanjutkan ke if else, di mana if else itu jika iya, jika tidak. Nah, hampir sama dengan if aja, namun ketika kita menggunakan if else, ada else-nya nih, itu kita mempunyai pernyataan yang lebih kompleks di sini. Conditional if else digunakan untuk memilih pernyataan mana yang akan dijalankan. Contoh, de Iftanul nih, contoh. De Iftanul mau makan pecel atau mau makan nasi kare, contoh kayak gitu ya. Kenapa kok dicontohkan kayak gitu? Karena ketika De Iftanul itu mau membeli, kenapa off cam deh? Kenapa kok memilih nasi itu? Jadi memang ada pernyataan-pernyataan yang akan dijalankan ketika melakukan kondisional beli nasi pecel atau nasi kare kayak gitu. Nah, kayak nasi pecel, contoh, memang karena nasinya karena sarapan pagi-pagi itu enaknya pecel, contoh kayak gitu. Kalau nasi kare, karena aku suka kare kayak gitu. Jadi ada pernyataannya. Bisa dicontohkan ketika teman-teman offline dan online, contoh kayak gitu. Ketika offline, teman-teman karena apa ya? Karena teman-teman di Malang kayak gitu. Kalau online ya karena teman-teman tidak di Malang kayak gitu. Contoh pernyataannya kayak gitu. Nah, sintaknya seperti ini. If kondisi statement 1, nah ketika statement 1 sudah, kita kasih else titik 2 statement 2. Dan untuk konstruksinya itu harus seperti ini teman-teman. Jadi ada tab yang menjorok ke sini. BTW ada kesulitan? Iya, nggak apa-apa. Selanjutnya if, elif, else. Else if ya. Elif ini singkatan dari else if. Nah, jadi di sini itu ada tiga kondisi ataupun lebih. Nah, jadi memang ini lebih dari dua tentunya. Jadi if kondisi 1, statement 1, else if kondisi 2, statement 2. Lalu ketika teman-teman masih mempunyai kondisi ya if lagi, else if, sampai terakhir, kondisi terakhir itu baru dikasih else, baru statement. Jadi else if ini diambil oleh if dan else. Jangan sampai ketika teman-teman bikin else if ada dua, nanti else-nya ditaruh di tengah, itu ya akan berarti di else-nya. Jadi else if itu harus ada di tengah-tengah, dihapit oleh else if dan else. Contohnya seperti ini dari flowchart-nya. If, ya tidak, else if, ya tidak, else if, ya tidak, baru else. Kayak itu. Nah, oke.
Nih, jadi mungkin teman-teman habis ini yang online itu bisa nyoba ya. Kalau teman-teman yang offline masih proses mendownload Anaconda ataupun itunya, buka Python editor. Sekarang bisa menggunakan Python IDE ataupun teman-teman teman-teman langsung buka Jupyter. Sebentar ya. Oke, teman-teman yang ada di kelas online. Jadi, yang pertama teman-teman buka Jupyter Notebook sekarang, lalu bikin sebuah notebook baru, di mana namanya bebas. Namanya bebas apa aja? Kita contohkan di sini percobaan 1. Nah, ini kan .py karena dicontohkan di sini langsung menggunakan IDE Python. Namun ketika teman-teman menggunakan Jupyter Notebook, langsung ekstensinya .ipynb nantinya, nggak masalah. Tuliskan kode ini, nilai sama dengan input, masukkan nilai Anda nih. Teman-teman bikin nulis kode kayak gini. Lalu setelah itu tuliskan conditional if untuk melakukan pengajakan nilai. Jangan lupa konversikan variabel nilai menjadi integer. Nah, di sini teman-teman harus memahami nih, karena kita menggunakan nilai angka, berupa angka, berarti kita harus memiliki tipe data integer. Nah, kita harus menggunakan data itu, tipe data itu. Di mana if int itu singkatan dari integer, nilai parameternya apa? Nih parameternya. Lebih dari sama dengan 70, akan muncul tulisan Anda lulus ujian selamat, gitu ya.
Tapi hal ini bisa terjadi ketika ini sudah di running di line pertama. Atau dijadikan satu juga nggak apa-apa. Oke. Ini tuh masukin yang di sini ya teman-teman. Jadi nilai yang udah kita input otomatis masuk ke dalam perintah ini. Nah, seumpama kita nggak menggunakan int teman-teman, akan munculnya nanti string. Jadi inputnya yang kita miliki itu berupa string. Jadi tidak bisa diproses, gitu ya. Karena parameter yang kita miliki merupakan sebuah integer. Oke, selanjutnya buka script tadi. Ini kan kita coba if else-nya, di mana kita kan tadi cuma menggunakan if aja ya. Kita menggunakan if aja, conditional if. Lalu sekarang kita belajar if else-nya. Nah, kita tambahin nanti setelah teman-teman menuliskan yang di atas, di bawahnya teman-teman langsung menuliskan else-nya. Elsa titik 2 print Anda belum lulus ujian. Jadi ketika nilainya di bawah 70 akan muncul tulisan Anda belum lulus ujian. Ataupun teman-teman bikin tulisan kalimat yang lain juga terserah, silakan dicoba. Kak Zid, bisa tolong scroll ke atas enggak? Yang mana deh? Yang Up. Oke, Kak, mau tanya Kak, ya silakan. yang masukkan nilai Anda ini nilainya apa terus sama? Gimana? Masukkan nilai Anda itu angka berarti? Enggak, ya berupa integer. Kalau bisa nilainya dijadikan satu di sini ya. Ya, apa itu? Di satu script ini. Jadi sekali running gitu. Ya. Setelah teman-teman membuat else, nah kita contohkan, kita pelajari menggunakan elif juga. Nah ini mungkin sedikit ya. Kalau menggunakan else if, silakan dibaca dulu. If nilai integer kurang dari 0, or, nah di sini juga langsung menggunakan or ya teman-teman. Kan tadi ada or, and, sama satunya lagi apa tadi ya? Di atas. Itu integer nilai lebih dari 100. Nah, kurang dari 0, nilai Anda tidak valid, lebih dari sama dengan 70, selamat Anda lulus ujian. Kalau kurang dari 70, belum lulus ujian. Coba teman-teman. Kenapa? Oh ya, jadi yang di komputer sini itu keyboardnya itu pakai keyboard matematika. Silakan teman-teman berarti di pojok kanan. Nah, di pojok kanan itu ada sampingnya wifi itu ada IMB dan usia. Ini itu untuk BM voting itu. Nah, ini diganti ke Indonesian US keyboard ya.
teman-teman yang di rumah ada kendala? Elif sama LC bedanya apa? Jadi gini teman-teman, Devadil menanyakan perbedaan elif sama else. Nah, elif itu singkatan dari else if deh. Nah, else if itu langsung aku pakai bahasa dasarnya aja ya, bahasa biar teman-teman pahami. Kalau teorinya nanti bingung. Else if itu digunakan ketika teman-teman mempunyai kondisi lebih dari 2. Berarti ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai tak hingga. Hal itu digunakan contohnya kayak gini. Contoh adik Fadil mempunyai saldo lebih dari 1 juta, contoh kayak if-nya pertama kayak gitu. Jika lebih dari 1 juta, adik Fadil akan mendapatkan akan mendapatkan saldo tambahan 10%, contoh kayak gitu. Nah, ketika adik Fadil saldonya di atas 10 juta, nah di atas 10 juta itu adik Fadil dapat komisi berupa 20% dari nilai saldonya, total nilai saldonya. Nah, kondisi ketiga, ketika adik Fadil mempunyai saldo di atas 100 juta, nah jadi kan kondisinya itu lebih dari 2 ya teman-teman, lebih dari 2. Jadi untuk menambah else-nya, kan awalnya kan if dan else ya. Nah, else ini harus 1 deh. Bagaimana caranya harus 1. Jadi karena kondisinya lebih dari 2, itu tengah-tengahnya itu else-nya itu pakai else if. Kayak gitu. Gunanya itu untuk itu. Nah, karena else if itu bisa digunakan di tengah, akhirnya dinyatakan atau dicontohkan bagaimana caranya else if itu harus ada di tengah, dihapit oleh if dan else. If itu pembukanya, else itu penutupnya. Jadi ketika sampai di kondisi terakhir nantinya, itu bukan pakai else if, tapi pakai else nantinya. Sampai kondisi yang tak hingga, baru tak hingga kurang dari 1, sampai kurang 1 kondisi sebelum selesai, baru itu pakai menggunakan else. Kayak gitu. Bisa dibaca lagi sebentar. Nah, else if digunakan untuk memilih pernyataan mana yang akan dijalankan dengan beberapa kondisi pengecekan. Alurnya kayak gini, Dek. Nih. Bisa dilihat lagi ya. Sintaknya kayak gini. If kondisi 1, statement 1, if kondisi else if kondisi 2, statement 2, else if kondisi 3, statement 3, dan lain-lain sampai terakhir else statement X ke tak hingga. Kayak gitu ya. Nah, baru ini kita contohkan. Ini yang pertama pasti kondisi pertama ini if. Jika iya pernyataan 1, jika tidak apa contohnya kayak gitu. Else if kondisi 2, baru nanti kan ini yang terakhir ya, kondisi 3 ini yang terakhir, baru dia menggunakan else. Karena dia kondisi yang terakhir, di kondisi 3 ini menggunakan else. Nah itu berapapun kondisi 2, 3, 4, 5, selagi ada yang terakhir nantinya, nah yang di tengah-tengah itu pasti pakai else if, kayak gitu ya. Sudah sedikit tergambarkan deh? Sudah. Sudah. Oke, untuk materi di sini, di modul yang ini sudah dipelajari sampai halaman 33. Mungkin habis ini teman-teman mencoba ini dulu, looping yang ada di sini. Di punyanya Pak Isam. Gimana, ada kendala, Rek? Yang tadi, if, else, if tadi? Kak, boleh minta tolong di share screen, Kak? Cara hasil ketiknya itu loh, outputnya. Dari yang pertama tadi. Yang ini. Yang ini tadi. Yang if pertama. Pertama ini. Apakah yang ini? Yang ya itu, Kak, nilai input itu loh. Kok saya belum bisa dari tadi? Coba Dek, boleh lihat nggak? Samain aja yang share screen. Oh, silakan. Saya pakai HP, Kak, masalahnya. Walah, ngodingnya pakai HP. Oh enggak, nge-zoom-nya pakai HP gitu. Oke. Mungkin dari kelas ini udah ada yang bisa
di if tadi yang pertama. Kalau ada yang bisa, silakan share screen teman-teman. Silakan dibantu teman-temannya. Bisa. Token is broken. Oke. Tokennya apa ini? Sorry, laptopku agak nge-lag. Satu lagi, sebentar ya, Dek. Error di mananya, Dek? Sebentar ya. Skripnya jadiin satu ya. Jadi nilai sama if-nya itu jadi satu. Jadi satu baris. Oh. Kayak gini, Dek. Oh, baru tahu Kak. Aku kira nilainya ditaruh di atas itu. Di input nilai Anda itu langsung diketik nilainya. Enggak, jadi ketika kita stop dulu runningnya. Nah, ketika kita running, baru dia akan membuat inputan, Dek. Kayak textbook kayak gitulah di MATLAB. Jadi coba kita 80 kayak gitu kan ya. Selamat Anda telah lulus ujian kayak gitu. Karena kita parameternya di atas 70. Nah, selanjutnya kita if else PT2 print belum beruntung, coba ya. Coba kita hapus dulu. Mohon maaf Anda belum beruntung. Jadi kegunaannya else itu ya kayak gitu ya.
Ya Kak, makasih Kak. Oke, sami-sami. Bikin yang lain putar lagi. Terus ada lulus yang selamat kayak gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya teman-teman eh, mempelajari ini ya, looping yang ada di sini. Coba teman-teman bikin script ini. Coba buka GitHub-nya Pak Sam. Sorry, Deviona. Nah, ini. Oke, silakan dicoba semuanya dan teman-teman coba pahami. Nanti salah satu akan kutanyain kira-kira dari sini ada yang kesulitan apa enggak, dan dari mana angka ini berasal dan lain-lain lah. Tapi ya enggak masalah sih itu. Apa itu enggak usah terlalu takut, enggak usah. Karena emang kita sama-sama belajar di sini. Coba teman-teman coba di sini dulu ya. Ditunggu sampai pukul 8, oke? Jadi nanti teman-teman ketika kelasnya sudah selesai, teman-teman langsung bisa ngupload ke GitHub. Jadi nggak perlu bingung besoknya nunda pekerjaan kayak gitu ya. Sekalian saja sekarang dikerjakan. Yang di itu deh, yang di GitHub-nya Pak Hisam. Jadi kalau di modul tadi kan cukup mudah, cukup sederhana. Jadi bisa langsung soalnya kan. Coba ini kan, ya, salah aku nggak komplain. Ya, dan
Untuk teman-teman yang online, apakah ada kendala? Belum ada. Oke. Kalau ada langsung bicara aja ya di grup di Zoom. Mungkin bagi teman-teman yang ada di rumah, silakan on cam. Yang tidak sakit ya on cam ya teman-teman. Yang sakit off cam aja nggak apa-apa. Oke, mau aku absensi. Karena absensinya beda ya teman-teman, yang offline dan online itu akan dibedakan nantinya. Jadi jikalau teman-teman kedepannya ada niatan untuk offline, teman-teman yang ada di sini, namun belum bisa hadir hari ini, itu nanti ngelis di grup lagi ya, silahkan. Dan mungkin biar bisa konfirmasi ke laporan juga, biar teman-teman untuk aksesnya juga lebih mudah. Dan siapa tahu kedepannya itu dibatasi untuk siapa saja yang boleh masuk, siapa saja yang termasuk dalam daftar kayak gitu ya. Oke, mungkin teman-teman bisa on-cam yang tidak berhalangan untuk on-cam. Oke, aku screenshot sudah. Jadi teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan langsung di grup ya teman-teman. Silakan langsung ditanyakan di grup, minta tolong dipelajari, dan itu kan di kitabnya Pak Hisam itu ada keterangannya juga, itu ada fungsi buat apa, itu proses buat apa. Tolong diperhatikan karena mulai looping ini kedepannya akan lebih meningkat untuk tingkat kesulitannya. Jadi benar-benar dipahami dasar loopingnya, minta tolong benar-benar dipahami. Oke, mungkin teman-teman bisa mengakhiri kelas ini, saya akhiri ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung di grup. Sekali lagi, daripada dibandingkan kayak gini, mendingan diselesaikan dulu catatannya sesuai yang ada di kitabnya Pak Hisam. Minta tolong jangan di copy paste ya, di kopas kan bisa sebenarnya. Tapi saranku tetap ditulis biar biar tetap memahami loh. Oke. Aku akhiri teman-teman ya. Semoga sehat selalu teman-teman yang ada di sana. Oh ya, kenapa, Dek? Ini jadi tugas hari ini nyalin yang GitHub-nya Pak Hisam. Iya, teman-teman memahami itu, yang itu loh, yang looping ya, yang looping terutama. Teman-teman memahami itu, lalu teman-teman kan lagi catat nih, mengcopy paste GitHub-nya proyeknya Pak Hisam. Setelah dipelajari nanti diupload ke GitHub-nya kalian masing-masing. Ya mungkin
Kalau di sini kan kelompokan ya, akan diupload kayak gitu ya. Hah? Ya kayak kemarin aja. Ini yang loop. Oh, enggak. Ya catatan semuanya dari awal tadi nggak apa-apa diupload juga. Ya pertemuan berapa gitu aja. Ada pertanyaan lagi deh Fadil? Cukup. Oke. Ditunggu ya di kondang leginya datang ke Malang. Minggu depan, Kak. Oke, siap. Jadi jangan lupa di list nanti bagi teman-teman yang offline juga nanti akan list di grup siapa aja yang datang. Oke, semangat buat teman-teman. Mohon maaf, Oh. saya izin aja, Kak. Ya, silakan. Untuk yang offline itu berarti sampai UAS offline ya, Kak? Bisa dilakukan kayak gitu. Bisa teman-teman ketika memilih offline, besok contoh ya, pertemuan selanjutnya offline. Pemilih teman-teman ada kendala sakit dan lain-lain, ya nggak hadir, tetap online nggak masalah. Karena sistemnya kan hybrid, bisa fleksibel. Namun saranku minimal dari setengahnya yang ada di sini itu hadir, biar kelihatan kelasnya itu aktif. Gitu ya. Bebas mau hadir sekarang, besok nggak hadir ya sebenarnya nggak masalah. Namun saranku ya ketika yang ada di Malang silahkan hadir kayak gitu. Kalau aku sih terkait ujian pengennya online aja ya. Karena kalau ujian offline tuh aku pernah ngalami sendiri untuk codingan tuh sangat susah karena kalau dijaga sama dosen kan teman-teman nggak bisa tanya-tanya ke sana kemari apa source code-nya, siapa codingannya. Ya aku juga pernah ngalami soalnya. Jadi kalau kalaupun ujiannya harus offline, nanti aku juga kondisikan umpamanya ada kisi-kisi, aku kasih kisi-kisinya, kira-kira nanti codingannya kayak gimana, biar teman-teman itu langsung punya punya gambaran, walaupun persamaannya beda, contoh codingannya itu membuat sebuah persamaan, contoh kayak gitu ya, itu nanti mungkin teman-teman bisa tinggal memodifikasi ketika sudah ada di offline di sini di kelas. Namun untuk sementara ini kan nggak boleh full ya, masih 15 mahasiswa, jadi pasti ada yang online, pasti ada. Gitu. Peraturan yang sekarang, atau lagi besok berubah. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Maaf, mau bertanya, Kak. Ya, silakan. Untuk upload di GitHub itu linknya yang kemarin juga. Ya, jadikan satu aja ya di link itu. Jadi satu repository, satu project dari awal sampai akhir, satu project catatan. Berarti langsung yang membedakan dari awal itu yang nama terakhir itu ya, Kak. Untuk Jadi, pertemuan dua itu. Jadi kalau kemarin kan aku bikin skema atau lupa ya teman-teman mungkin skemanya itu gini, ketika teman-teman bikin repository itu bikin folder deh. Jadi pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4 sampai pertemuan terakhir. Nah, jadi nanti kan di sini kelompokkan. Nanti di dalam folder pertemuan itu baru tuh itu catatan atas nama siapa, catatan atas nama siapa kayak gitu. Itu. Gitu sih. Iya, tapi kemarin lupa cara buat folder di dalam GitHub itu. Jadi bikin foldernya itu di laptopnya deh, gitu, bukan di GitHub. Jadi kan nguploadnya itu kan ngupload yang ada di komputer kan, di laptop kan, yang diupload kan. Nah, berarti ya bikin foldernya ya di laptop, kayak gitu ya, baru diupload. Kalaupun terlanjur nggak seperti itu, kalau mau diperbaiki silakan. Tapi saranku repositorinya nggak berubah ya, tetap itu aja. Caranya bisa di reset isi-isi yang ada di repositorinya bisa. Banyak tutorialnya di Google. Untuk upload folder nggak bisa nggak di GitHub? Bisa, masih bisa. Jadi gini, contohnya nih, dokumennya ini.
Nah, contoh ya, contoh di GitHub-ku. Nah ini pakai folder bisa kode. Jadi yang diupload itu ya plus foldernya. Jadi eh, contoh teman-teman itu mau ngupload folder ini contohnya. Nah, contoh inilah, katakanlah folder Zoom ini. Jadi yang di Git-nya itu ya di folder Zoom-nya. Jadi biar ini semua, folder ini semua itu masuk. Kayak gitu ya. Enggak di dalam foldernya satu-satu gini. Kalau kayak gini ya nguploadnya satu-satu namanya. Jadi di luarnya, kayak gitu ya. Tapi kemarin saya coba kayak nggak bisa diklik itu nggak ada tulisan OK-nya Bisa ya. yang bagian folder. Coba apa itu dicoba lagi deh. Karena ya untuk ngupload kayak gitu ini bisa kayak gitu. Aku tinggal git bash, ya udah seperti biasa itu. Ataupun contoh yang lain di Black Manja coba. Mister Black Manja. Nah ini ada folder-foldernya kayak gini juga bisa. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Jadi kalau nggak ada yang ditanyakan, aku tutup kelasnya yang di. Kak. Kenapa Dek Dil? Kalau udah upload di GitHub nggak bisa di delete ya? Nggak bisa. Jadi delete-nya itu harus diupdate dari foldernya. Jadi sampai melakukan upload ulang atau update. Jadi umpamanya ada itu di folder yang lama itu nggak ada perubahan. Contoh menghapus folder pertemuan 2 di mana isinya itu banyak filenya teman-teman. Contoh kayak gitu ya. Teman-teman itu mau menghapus itu ya dari folder di komputernya, baru di Git, otomatis diupload ulang. Seharusnya akan hilang dengan beberapa trik. Nah, coba di Fadil buka Stack Overflow ataupun buka di Google ada. Coba aja. Ada kok. Enggak, soalnya kan ini ya kemarin aku buat file di GitHub kan ada yang salah, maksudnya buat file 1, habis itu upload kan. Nah, habis itu nggak tahu tuh cara ngebukanya, terus buat file lagi, buat yang pengumpulan kelompok. Nah, caranya pengen ngapus file yang pertama itu kayak gimana? Soalnya kan nggak ada isinya. Gitu. Ini, coba teman-teman buka ini ada. Ini bisa salah satu tutorialnya. Unggah perubahan. Bentar, sebentar. Ini menghapus file. Kalau menghapus file langsung bisa kayak gini ya. Git rm. Bisa kayak gini. Ataupun cari di YouTube ada menghapus file repository. Nah, kalau aku biasanya nggak gitu. Kalau aku langsung tak hapus repositorinya, tak tata mulai awal. Caranya, contoh aku mau menghapus ini ya. Contoh mau menghapus ini, aku masuk ke setting, lalu masuk ke dalam ini, paling bawah. Delete this repository. Nah, aku biasanya ini. Nanti di copy aja ininya. Di copy, ditaruh sini. Baru diklik, kayak gitu ya. Aku biasanya kayak gitu. Tak hapus
repositorinya. Satu file doang, maksudnya satu file doang kan yang kehapus ya. Enggak, satu repositori, satu Black Manja ini yang kehapus. Tapi nanti ketika sudah dihapus, nah kan kemarin sudah mengumpulkan link yang udah kayak itu kan, iya. Nah, umpamanya nanti udah kan udah pakai link yang kemarin, jadi adik-adik bikin repositori baru dengan nama yang sama. Jadi dengan bikin nama yang sama, otomatis linknya akan sama lagi. Insya Allah kayak gitu. Nah, itu cara ngapus salah satu di antara Aslab PK2, Bagas 31, Black Manja, Merintis Project, itu gimana Kak cara ngapusnya? Ini kan nama repositorinya ya, Dek. Oh, caranya yang itu tadi berarti. Yang itu tadi caranya. Jadi satu-satu menghapusnya. Aku kira bisa klik kanan delete. Enggak bisa. Enggak bisa. Oke. Enggak sih, Kak. Iya, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi?